Bagaimana jika kita tidak sempat membaca Al-Fatihah karena imam sudah ruku'? Menurut madhab Syafi'i, jika seorang makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah sama sekali karena terlambat atau masbuk, sedangkan imamnya sudah ruku', maka kewajiban membaca Al-Fatihah tersebut menjadi gugur atasnya dan ditanggung oleh imam. As-Sayrozi di dalam Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang mendapati imam sedang berdiri, namun dia khawatir tidak dapat membaca Al-Fatihah, maka hendaknya dia tinggalkan doa iftitah dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Fatihah, karena membaca Al-Fatihah adalah wajib. Maka tidak seharusnya dia diganggu dengan yang sunnah. Jika dia baru membaca sebagian Al-Fatihah, tapi imam sudah ruku', maka ada dua pendapat. Salah satunya adalah dia ruku' dan meninggalkan bacaan Al-Fatihah karena mengikuti imam sangat diperintahkan. Karenanya, jika dia mendapati imam telah ruku', maka gugur baginya kewajiban membacanya. Pendapat kedua, yaitu dia harus menyempurnakan Al-Fatihah karena dia telah mulai membaca sebagiannya, maka dia harus menyelesaikannya. Selain dua pendapat ini, Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' yang merupakan syarah dari kitab Al-Muhadzab sendiri menambahkan satu pendapat lainnya yang menurutnya paling kuat dalilnya, yaitu pendapat Abu Zaid Al-Maruzi bahwa jika makmum tidak membaca doa iftitah dan ta'awuz, maka dia ikut rukuk bersama imam serta gugurlah darinya kewajiban membaca sisa surat Al-Fatihah tersebut. Namun jika sebelumnya dia membaca sedikit dari doa iftitah, maka dia harus membaca Al-Fatihah karena hal itu dipandang sebagai keteledorannya dari membaca Al-Fatihah. Di antara dalil gugurnya kewajiban membaca Al-Fatihah ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa mendapatkan satu rukuk dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Dalam riwayat yang lain disampaikan juga oleh Ad-Daruqutni di dalam sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rukuk dalam sholat sebelum imam menegakkan punggungnya, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Riwayat yang lainnya lagi yang juga disampaikan oleh Ad-Daruqutni adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian datang untuk sholat sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka bersujudlah kalian dan janganlah dihitung satu rakaat. Dan barang siapa mendapatkan satu rukuk, berarti dia telah mendapatkan sholat itu. Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra juga menyampaikan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah mengatakan, barang siapa mendapati imam sedang ruku, lalu ikut ruku sebelum imam mengangkat kepalanya, maka dia telah mendapatkan rakaat tersebut. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, dari riwayat-riwayat tersebut jelas bahwa ketika seseorang hanya bisa mengikuti imam ketika dia sedang ruku karena terlambat, maka rakaat tersebut sudah bisa dihitung sebagai satu rakaat yang sempurna tanpa harus diulang lagi. Meskipun tentunya dia tidak sempat membaca surat Al-Fatihah. Permasalahan selanjutnya, bagaimana jika ternyata keterlambatan bacaan makmum bukan karena dia masbuk, tetapi karena bacaan imamlah yang terlalu cepat, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Bahkan hal itu terjadi dalam tiap rakaat. Maka dalam hal ini Nawawi Al-Bantani di dalam Nihayatuz Zain mengatakan bahwa jika seorang makmum mengikuti imam yang cepat bacaan Al-Fatihahnya, menyalahi kebiasaan bacaan seorang imam,
sedangkan makmum adalah orang yang normal dalam bacaan Al-Fatihahnya dan setiap rakaatnya dia tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya karena waktunya tidak mencukupi. Jika Al-Fatihah itu dibaca dengan bacaan yang normal, maka dia dianggap sebagai masbuk dalam tiap rakaatnya, sehingga dia boleh membaca Al-Fatihah sesuai dengan berapa banyak bacaan yang mampu dia capai. Jika imamnya ruku, maka dia juga ikut rukuk bersamanya. Sementara sisa Al-Fatihah yang belum dibacanya itu menjadi gugur kewajibannya karena ditanggung oleh imam. Berdasarkan hal ini, maka mungkin sebagian dari bacaan Al-Fatihahnya itu akan selalu gugur dalam setiap rakaatnya. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.